Kali ini kamu selamat, Mas. Ucapku menyeringai. Kamu benar-benar berubah, jawabnya. Ingat, Mas, aku tak akan membuat hidup kalian bahagia, bentakku. Jangan gila, Tan. Jangan gila, jawabnya. Terserah, Mas mau bilang aku apa, bentakku lagi. Aku akan bilang pada Tio, jawabnya. Coba saja kalau berani. Ku jamin anak dan istrimu tak akan selamat, bentakku lagi. Sial, rutuknya sambil memukul kemudi. Aku tersenyum puas. Tenang, Mas, aku masih ingin bermain-main dengan kalian. Meski aku melakukan ini semua, tapi kamu tak akan pernah bisa untuk menyakitiku lagi. Mas, semakin kamu membenci perlakuanku, semakin kamu gak bisa kehilanganku. Lihat saja nanti, bentakku. Jangan gila, Tan. Jangan gila, jawabnya. Terserah, Mas mau bilang aku apa, bentakku lagi. Aku akan bilang pada Tio, jawabnya. Coba saja kalau berani. Ku jamin anak dan istrimu tak akan selamat, bentakku lagi. Sial, rutuknya sambil memukul kemudi. Aku tersenyum puas. Tenang, Mas, aku masih ingin bermain-main dengan kalian. Meski aku melakukan ini semua, tapi kamu tak akan pernah bisa untuk menyakitiku lagi. Mas, semakin kamu membenci perlakuanku, semakin kamu gak bisa kehilanganku. Lihat saja nanti, bentakku. Lama sekali kamu, Tan? Tanya Riana saat aku baru saja masuk rumah. Dia yang sedang duduk di ruang tamu sambil memegang ponsel langsung bangkit menyambar bungkusan yang kupegang. Kamu ngapain sih? Es krim sampai meleleh begini, omelnya ketika membuka es krim yang kuberi tadi. Mencair karena terlalu lama di jalan. Maaf, Nyonya, tadi ngantri, jawabku bohong. Ada apa sih ribut-ribut? Tanya Mas Hadid yang baru saja masuk. Ini, Mas, Tanti aku suruh beli es krim lama banget, jawab Riana. Ya sudah, yang penting masih bisa dimakan kan? Mas Hadid berjalan di belakangku, melirik sekilas dan bergegas ke kamarku. Aku menuju ke arah dapur untuk menyiapkan makan malam. Sementara Riana masih asik dengan es krimnya. Makan malam pun telah siap di meja makan. Mas Hadid yang baru selesai mandi langsung menuju kursinya. Begitu pula dengan Riana. Es krim sudah ludes, ia habiskan. Aku menyiapkan piring beserta sayur di meja. Mas Hadid menatap tajam ke arahku saat Riana hendak menuangkan sayur ke piringnya. Dia menangkap tangan Riana. Kenapa, Mas? Tanya Riana bingung. Biar aku cicipi dulu, ucapnya. Aku tahu, pasti dia berpikir kalau masakan itu sudah kuberi racun. Kulihat, ia mencicipi sayur buatanku dengan sendok. Dirasa aman, ia pun kembali mengambil sayur beserta lauknya. Enak, Mas? Tanya Riana. Mas Hadid mengangguk. Aku menuangkan air minum ke gelas mereka. Tanti, perasaan kok kamu tahu semua tentang makanan kesukaan suami saya? Tanya Riana curiga. Iya, Nyonya, saya dikasih tahu tukang sayur. Waktu tadi pagi saya bingung mau masak apa. Tukang sayurnya bilang masak ini masak itu. Tukang sayurnya bilang masak ini aja. Katanya dulu yang bekerja di sini sebelum saya suka belanja itu, jawabku. Oh, begitu. Riana kembali melanjutkan makannya. Raut wajahnya seketika berubah saat aku menyebut tukang sayur. Mungkin dia takut kalau Mas Hadid sampai tahu apa yang telah dilakukan istrinya itu untuk mendapatkan hatinya. Aku kembali ke dapur, duduk sejenak di sana menatap keluar jendela dapur yang terbuka. Tampak jelas di atas sana bulan dengan cahayanya yang benderang mengingatkanku pada satu malam yang mencekam kala itu. Tanti, Tanti, sebuah suara mengejutkanku. Segera ku hampiri panggilan Riana. Iya, jawabku. Tolong dibereskan, saya sama Mas Hadid mau istirahat dulu ya. Badan saya sakit semua, ucap Riana. Riana pun bangkit dari duduknya.
dibantu Mas Hadid berjalan ke kamar. Aku hanya melirik kesal karena masakanku tak dihabiskan. Padahal susah payah aku membuatnya. Tapi sepertinya Mas Hadid kini mulai was-was dengan keberadaanku di sini. Bagus kalau begitu. Semakin dia cemas dan takut, aku semakin suka dan bersemangat untuk mengerjainya. Malam kian larut, udara dingin merasuk ke dalam kamar. Aku menarik selimut untuk menutupi tubuh ini. Rintik hujan terdengar pelan. Lalu, lama-kelamaan hujan pun mulai deras. Aku tak bisa tidur. Jam dinding menunjuk ke angka 11 malam. Entah kenapa aku kepikiran dengan Galih anakku. Apa dia baik-baik saja? Dan Mas Tio sudah menemuinya. Biasanya saat hujan seperti ini, aku selalu memeluknya, menghangatkan tubuh mungilnya. Galih, Bunda kangen kamu, gumamku. Kunyalakan ponsel dan memandang wajah kecil itu di layar. Persis sekali dengan ayahnya. Andai Mas Hadid tahu, mungkin dia akan merebutnya dariku. Tiba-tiba, suara petir menggelegar. Aku mengernyit, lalu kembali meringkuk di kasur. Tapi aku seperti mendengar suara sesuatu dari luar. Aku pun beringsut dari ranjang menuju pintu, membukanya pelan. Berjalan mengendap-endap ke arah dapur, tanpa menyalakan lampunya. Sepi, namun ada sepintas bayangan berjalan ke arah tangga. Aku mengikuti. Lampu lantai 2 berkelap-kelip, kemudian mati seketika. Mungkin putus, atau ada yang mematikannya dari atas. Karena rasa penasaran yang tinggi, aku mencoba menaiki tangga, melihat siapa yang sudah berani masuk ke dalam rumah ini tanpa permisi. Jangan-jangan maling, gumamku. Brak! Suara pintu dibanting. Aku mencari tahu dari mana arah suara itu. Kulihat dari kejauhan, kamar yang siang tadi terkunci. Kini pintunya terbuka sedikit. Berarti ada orang di sana. Tapi siapa? Bulu kuduku mulai merinding, meremang seketika. Aku mengusap tengkuk yang berkeringat. Baru saja kakiku hendak melangkah untuk memeriksa kamar itu, tiba-tiba dari bawah, suara Mas Hadid memanggil-manggil namaku. Tanti, Tanti, kamu di mana Tanti? Dengan cepat, aku berlari menghampiri Mas Hadid yang sedang mencariku di dapur. Iya Mas, aku di sini, jawabku. Kamu dari mana aja sih? Tanya Mas Hadid. Dari atas, kayaknya ada maling deh, jawabku. Walah, ngaco kamu. Mana ada maling berani masuk? Semua pintu udah kamu kuncikan? Semua pintu udah kamu kuncikan tadi sebelum tidur? Tanya Mas Hadid. Iya Mas, sudah aku kunci. Lalu Mas ada apa cari saya malam-malam begini? Tanyaku. Oh iya, ayo ikut ke kamar Riana, suruh Mas Hadid. Mas Hadid meraih tanganku, mengajak ke kamarnya. Di dalam kamar, tampak Riana sedang kesakitan sambil memegangi perut besarnya. Aku mendekat dan mencoba memegang perutnya. Nyonya baik-baik saja? Tanyaku. Kamu lihat dong, apa saya baik-baik saja? Ini rasanya perut saya kayak dipelintir, sakit sekali tahu, ucapnya membentak, seraya mengusap peluh di dahinya. Aku melirik ke arah suaminya yang juga tampak cemas. Mas Hadid berjalan mondar-mandir. Mungkin istri tuan mau lahiran, kataku memecah sunyi. Gak mungkin Tan, jadwalnya masih sebulan lagi, saut Riana. Ya sudah, kita periksa ke dokter saja ya, ucap Mas Hadid. Aku kembali melirik arah Mas Hadid. Mas, kita ke dokter ya, ucap Riana. Tapi hujan deras Riana, jawab Mas Hadid. Mas, aku gak kuat Mas, ucap Riana. Riana semakin kesakitan. Sebenarnya aku tidak tega melihatnya seperti ini. Aku tahu betul bagaimana rasanya saat bayi dalam kandungan itu berkontraksi. Ya sudah, aku siapkan mobil dulu ya, ucap Mas Hadid. Mas Hadid berjalan keluar. Mari Nyonya, saya bantu, ucapku. Aku membantu Riana bangun dari ranjang dan menuntunnya keluar. Saat mobil sudah siap, aku kembali menuntun Riana masuk ke mobil. Mas Hadid sudah duduk di balik kemudi. Kamu ikutan, pinta Riana. Tapi Nyonya, jawabku. Sudah, cepat, kunci pintunya, ucap Riana. Baik Nyonya, jawabku. Aku menurut, mengunci pintu,
dan ikut bersama mereka ke rumah sakit. Perjalanan menuju rumah sakit sungguh mencekam. Bagaimana tidak, hujan deras disertai angin kencang dan petir yang menggelegar di luar, diiringi oleh rintihan kesakitan Riana. Kulihat sesekali Mas Hadid mengusap tangan istrinya itu dengan lembut. Aku jadi ingat dengan Mas Tio, betapa ia begitu cemas saat aku hendak melahirkan dulu, padahal itu bukan anak kandungnya. Pikiranku masih di rumah Mas Hadid, penasaran dengan apa yang kulihat tadi di lantai 2. Ada orang asingkah? Atau kenapa juga Riana harus kontraksi dan harus memaksaku untuk ikut? 20 menit sudah perjalanan menuju ke rumah sakit. Akhirnya kami pun tiba di halaman rumah sakit. Mas Hadid menghentikan mobilnya tepat di depan pintu UGD. Aku bergegas turun mengambil kursi roda yang disediakan di depan pintu. Mas Hadid menuntun Riana untuk duduk, lalu membawanya masuk. Suster segera membawa Riana ke ruangan, sementara Mas Hadid ke resepsionis untuk mendaftar. Berhubung dokter yang biasa menangani Riana tidak ada jadwal hari ini, maka dokter jaga yang menggantikannya. Setelah diobservasi, Riana dan Mas Hadid masuk ke ruangan dokter. Aku menunggu di luar. Tiba-tiba, seorang suster menghampiriku. "Mbak, tadi siapanya?" tanyanya. Aku tertegun sesaat. "Oh, majikan saya, Sus," jawabku. "Itu perutnya kenapa ya?" tanya suster kebingungan. Aku pun mengernyit. Kenapa suster tanya aku? Nyonya saya bilang kayak dipelintir, padahal belum waktunya melahirkan. Jawabku apa adanya. "Melahirkan?" tanya suster dengan nada bingung. "Iya, kenapa ya, Sus?" tanyaku. Suster itu terlihat matanya mengerjap, lalu bergidik, dan pergi begitu saja meninggalkanku yang tak kalah bingung. Ada apa? Tiba-tiba, pintu ruangan dokter terbuka. Mas Hadid keluar. Dia langsung menarik tanganku menuju ke sebuah lorong rumah sakit yang sepi. Jantungku berdegup kencang. Dia menatap erat ke arahku, seakan ingin melahapku hidup-hidup. "Tanti, jawab aku. Kamu apakan Riana?" tanyanya. Maksud mas apa?" tanyaku. "Aku tanya sekali lagi sama kamu. Apa kamu sudah mengguna-guna anak dan istriku?" tanyanya lagi. Aku semakin tak mengerti. Ada apa? Apa yang terjadi dengan Riana? "Mas, aku sama sekali gak mengerti ucapanmu. Bisa jelaskan apa yang terjadi dengan Riana?" tanyaku lagi. "Kamu pikir aku gak tahu? Kamu pasti pakai guna-guna kan? Sampai-sampai Riana tak mengenalimu. Dan sekarang kamu ambil anakku dari rahimnya," bentaknya. Aku terdiam. Jawab Tanti." "Iya kan?" Prak! Tamparan keras mendarat di wajah pria di hadapanku. Kesal sekali aku mendengar ucapannya yang menuduhku sembarangan. "Mas, kalau aku mau, buat apa aku harus bekerja di rumah kalian? Aku bisa saja guna-guna kalian agar cepat mati," ucapku. "Lalu, kenapa Tanti tak mengenalimu?" Aku tersenyum miring. "Mas mau dia menjadi gila kalau sampai tahu aku adalah Tanti yang pernah dia hina dulu. Dengan penampilanku sekarang, mata dan hatinya tertutup bukan? Aku operasi, Mas. Kamu tahu berapa biaya yang kuhabiskan agar penampilanku berubah. Aku yakin kamu juga sudah mulai tertarik lagi padaku kan?" Aku mengusap lembut wajahnya. Wajah tegangnya berubah. Ia menatap intens. Tangan itu kembali menggenggamku. "Maafkan aku, Tan. Aku gak bermaksud meninggalkanmu. Aku juga gak bermaksud menyakitimu. Aku hanya..." Kututup mulutnya dengan satu jari. Pisau kecil masih tersembunyi di sarangnya. Bisa saja aku menyobek mulut manisnya ini kalau tidak ingat Riana sedang berbaring di dalam sana. "Lebih baik Mas temani Riana agar dia tidak curiga," suruhku. Mas Hadid menunduk lesu. "Aku tak akan setega itu menyakiti bayi yang tak berdosa," ucapku lirih. Mas Hadid melirik ke arahku. "Tapi kamu, Mas, aku bisa melakukan apapun agar kamu tahu betapa sakitnya aku," ucapku lagi. Mas Hadid kembali melangkah menuju ruangan Riana.
Aku mengekor ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Riana. Di ruangan itu, Riana tampak murung. Ia memegangi perutnya sendiri, sesekali menggaruk kepalanya. Rambutnya mulai acak-acakan. "Maaf Pak, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ini di luar kuasa saya. Ini hasil USG-nya," ucap dokter. Dokter menyerahkan foto-foto hasil USG pada Mas Hadid. Aku yang penasaran ikut melirik. Riana menangis terseduh-seduh di sebelah suaminya. Ini gak mungkin dok. Bagaimana bisa janin yang ada dalam kandungan istri saya hilang begitu saja, ujar Mas Hadid. "Apa? Bayinya hilang? Kok bisa?" tanya Mas Hadid. "Saya juga gak tahu Pak. Tapi apa benar istri Bapak sedang mengandung?" tanya dokter. "Iya benar dok. Kita ada catatannya kok. Tapi dokter yang biasa memeriksa istri saya kan memang tidak ada jadwal hari ini," ucap Mas Hadid. "Kejadian ini benar-benar langka Pak. Kalau memang benar kemarin-kemarin istri Bapak sedang hamil," ucap dokter. "Tapi dokter lihat kan perut istri saya besar seperti orang hamil?" tanya Mas Hadid lagi. "Iya Pak. Ya sudah, lebih baik Bapak pulang dulu agar Ibu Riana bisa istirahat," ucap dokter. "Terima kasih dok," jawab Mas Hadid. Kami pun kembali pulang. Riana masih menangis sepanjang jalan. Aku hanya bisa terdiam, tak mampu berkata-kata. Apa ini semua ada hubungannya dengan kamar di lantai 2 itu? Kamar yang tiba-tiba terbuka, lampu yang mati seketika. Hujan besar yang juga turun diiringi petir yang menggelegar. "Tanti, Tanti, Tanti!" Suara panggilan beserta ketukan pintu membangunkanku. Astaga, sudah jam 7 pagi. Pasti Riana marah ini karena aku telat bangun, gumamku. Dengan cepat, aku beringsut dari ranjang menuju pintu setengah berlari dan gugup saat membuka pintunya. "Maaf Nyonya, saya telat bangun," ucapku seraya menunduk. "Iya, gak apa-apa. Lagi pula Mas Hadid dan saya hari ini gak bekerja. Oh ya, saya mau minta tolong kamu," suruh Riana. Riana tiba-tiba masuk ke kamarku dan menutup pintunya. Aku bingung, dia ingin minta tolong apa? "Tan, kamu tolong ke pasar ya. Belikan saya ayam hitam 2 ekor, lalu taruh di belakang rumah. Ini uangnya. Saya sudah pesan ojek yang biasa nganterin saya beli ayam itu. Saya lagi gak bisa kemana-mana. Perut saya masih sakit Tan," suruh Riana. Riana memberikan 3 lembar uang berwarna merah. Aku menerimanya. "Oh ya, jangan bilang-bilang sama Mas Hadid ya," ucapnya lagi seraya berbisik. Maaf Nyonya, kalau boleh tahu buat apa ya? Apa mau dimasak? Apa bakar ayam?" tanyaku bingung. "Shh, udah, kamu gak perlu tahu. Kerjakan saja. Ini bukan urusan kamu," jawab Riana. Riana lalu berjalan keluar kamar. Aku masih berdiri terpaku, berusaha mencerna apa yang hendak dilakukan Riana dengan ayam-ayam itu. Apa ini ada hubungannya dengan perut dan anak yang dikandungnya? Kalau dokter bilang di dalam perutnya sudah tidak ada bayi, kenapa perut itu masih besar? Gumamku. Aku tak mau ambil pusing dengan urusannya. Yang penting misiku harus berjalan sesuai rencana. Iya, kebetulan malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Jadwalku untuk mandi kembang. Sekalian saja aku cari kembangnya di pasar. Benar saja, setelah aku selesai mandi, ternyata tukang ojek yang Riana bilang tadi sudah menunggu di ujung gang. Aku segera menghampiri dan menuju ke pasar. Dalam perjalanan, si tukang ojek ini sesekali melirik ke arah spion. Matanya tak henti menatapku. Aku jadi risih dan tidak nyaman. Takut kalau dia berbuat yang tidak-tidak karena pengaruh susuk yang kupakai ini. Pasarnya lumayan jauh, 15 menit kami menempuh perjalanan. Tukang ojek menghentikan motornya tepat di depan rumah seseorang yang letaknya berada di belakang pasar. Aku turun mengikutinya dari belakang. Ini lebih mirip seperti peternakan ayam. Tapi si tukang ojek mengajakku ke belakang peternakan. Di sana ada sebuah gubuk kecil dan ada seorang pria parubaya sedang duduk sambil membaca koran dengan sebatang rokok yang dihisapnya.
"Permisi pak," sapa tukang ojek tadi. Bapak tersebut bangkit dari duduknya dan menyambut kami dengan berjabat tangan. "Kamu Man, ada apa?" tanya si bapak. "Ini pak, pembantunya Bu Riana, biasa," ucap si tukang ojek yang aku sendiri gak tahu siapa namanya. "Oh iya ya, telat seminggu dia. Lupa apa gimana? Sebentar, saya ambil dulu ya," ucap bapak itu. Tak lama kemudian, bapak tadi datang dengan membawa 2 ekor ayam hitam seperti yang diminta Riana. "Berapa pak?" tanyaku. "Biasa," jawab si bapak. Aku benar-benar tidak tahu berapa harga 2 ekor ayam itu. 200.000 mbak, bisik si tukang ojek. Aku segera memberikan uang tersebut pada si bapak. Setelah itu, kami berpamitan. Aku menitipkan ayam tersebut pada si tukang ojek. Sementara, aku masuk ke pasar untuk belanja sayuran, juga mencari kembang untuk nanti malam. Selesai berbelanja, aku kembali ke parkiran. Si tukang ojek tadi masih setia menungguku. Aku tersenyum ke arahnya. Ia membantu membawakan barang belanjaan dan menggantungkannya di depan. "Neng, namanya siapa?" tanyanya seraya memberikan helm padaku. "Namaku Tanti bang," jawabku. "Nanti malam ada acara nggak?" tanyanya tanpa basa-basi. Maaf Bang Firman, saya nggak berani keluar malam-malam, apalagi malam Jumat. Serem bang," jawabku. Si Eneng bisa aja, kan ada abang. Ia mulai menghidupkan mesin motornya. Aku hanya tersenyum kecil. "Neng nggak takut tinggal di rumahnya Bu Riana?" tanyanya, membuatku mengernyit. "Emang ada apa bang?" tanyaku. "Pembantu yang tinggal di sana biasanya nggak sampai 2 bulan mereka pindah neng," ucapnya. "Loh emang kenapa?" tanyaku lagi. "Nggak tahu, di lantai 2 kan serem, kata tetangga suka ada yang ngelihat makhluk aneh di sana," ucap si tukang ojek. "Ah si abang, jangan ngomong sembarangan, nanti jadi fitnah loh," jawabku. "Ya si Eneng, saya mah cuma ngingetin aja," jawab si tukang ojek. "Iya, makasih ya bang, udah ngingetin," jawabku. Tak terasa, kami sudah sampai di rumah. Aku langsung menuju ke belakang untuk meletakkan ayam-ayam tadi sesuai perintah Riana. Tapi ternyata Riana sudah menungguku di sana. Dengan cepat, ia meraih ayam dari tanganku yang menyuruhku masak sarapan. Aku pun menurut dan tak ingin tahu lebih dalam lagi apa yang Riana kerjakan dengan ayam-ayam tadi. Dengan cepat, aku tinggalkan halaman belakang dan menuju dapur. Semua sayuran aku keluarkan dari dalam plastik, lalu mengambil kembang yang kubeli dan membawanya ke kamar. Kusimpan rapat-rapat dalam lemari untuk nanti malam. Saat keluar kamar, aku tercekat melihat Mas Hadid sudah berdiri di depanku. "Dari mana kamu?" tanyanya dengan sorot mata tajam. "Aku dari pasar mas," jawabku, seraya berjalan kembali ke dapur. Mas Hadid menarik tanganku, sehingga aku jatuh ke pelukannya. "Lepaskan aku mas," ucapku. "Diam, apa yang akan kamu lakukan dengan keluargaku?" ucap Mas Hadid. "Mas, aku hanya ingin bekerja," jawabku. "Jangan bohong, aku tahu Tio nggak mungkin menelantarkanmu, kecuali kamu ada maksud tertentu di sini," bentak Mas Hadid. "Mas, kalau aku mau jahat, sudah dari kemarin saat awal aku di sini," ucapku, seraya menarik tangan yang digenggamnya dengan erat. "Tanti, Tanti," teriak Riana. "Lagi apa kamu?" tanyanya. "Ini nyonya mau buat sarapan," jawabku. "Ya udah, kamu buatkan kita nasi goreng saja. Ingat, saya jangan pakai telur ya," ucapnya. "Iya nyonya, baik," jawabku. Aku bernapas lega, karena akhirnya Mas Hadid menjauh juga. Kalau sampai Riana tahu siapa aku, bisa-bisa misiku gagal. Nasi goreng sedang kubuatkan untuk mereka sarapan. Aku ingin tahu kalau Riana sampai terkena telur. Apa iya dia alergi? Atau mungkin pantangan? Setahuku, ayam hitam itu untuk pesugihan, seperti yang pernah ditawarkan oleh Mbak Suri padaku waktu itu.
agar dagangan ibuku laris manis. Masih penasaran dengan semua yang terjadi di rumah ini, aku akan membuka satu persatu. Kini, aku memasak untuk Riana tidak pakai telur, tapi bekas wajan yang kupakai menggoreng telur. Dikit saja, aku akan lihat reaksinya. Mas Adit suka nasi goreng dengan telur ceplok dan taburan bawang goreng beserta irisan timun. Sementara Riana hanya nasi goreng sosis, juga taburan bawang goreng tanpa irisan timun. Dia biasanya menghindari makan timun, katanya agar tidak becek. Setelah masakan matang, aku menuju ruang makan. Mereka berdua asik bersengkrama. Melihatku datang, langsung menatap malu. Aku hanya menunduk dan tersenyum kecil sambil meletakkan kedua piring di atas meja. Wah, harum. Pasti enak ini, ucap Mas Adit seraya mengambil sendok dan langsung melahapnya perlahan. Pelan-pelan mas, panas, ujar Riana. Aku menuangkan air ke dalam gelas mereka. Melihat Riana meniup nasi di sendoknya, lalu melahap perlahan. Aku mengernyit menunggu reaksi yang akan terjadi. Perlahan, aku berjalan ke dapur, mengintip mereka makan. Ternyata kita nggak salah ya mas, pilih Tanti buat bantuin kita di sini. Selain kerjanya rapi, rajin, dia juga pintar masak, ucap Riana sambil tersenyum. Iya, betul. Mas Adit hanya menjawab singkat. Aku tahu, mungkin sebenarnya dia tidak menginginkan keberadaanku di sini. Tenang saja mas, semua akan baik-baik saja, kecuali istrimu bertindak yang tidak-tidak di belakangmu, gumamku. Siang menjelang, matahari mulai menampakkan sinarnya tepat di atas kepala. Aku yang sedang membersihkan lantai 2 penasaran, ingin membuka kamar yang pintunya selalu tertutup itu. Hawa panas dari sinar matahari yang tembus ke ruangan atas membuatku berkeringat. Aku berjalan perlahan ke depan pintu kamar itu, memutar gagang pintunya. Terbuka, mataku terbelalak, tidak dikunci, mungkin lupa dikunci. Aku melongok ke dalam, gelap. Tanganku meraba dinding mencari saklar lampu. Setelah kunyalakan, tidak begitu terang, hanya memakai bolam kuning yang mungkin hanya 5 watt. Mataku melihat ke sekeliling ruangan, tidak ada apa-apa, hanya sebuah meja kecil, baskom kosong di bawah meja dan tungku kecil. Ruangan ini sangat pengap, tak ada lubang udara, apalagi jendela. Benar-benar tertutup rapat dan lembab. Suhu di tubuhku kian memanas. Aku tak bisa berlama-lama di sini. Rasanya seperti sauna. Segera, kumatikan kembali lampu kamar dan langsung keluar kamar.